A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang kapan sih, sejak usia berapa sih sebaiknya kita mendidik anak-anak kita. Pendidikan itu dimulai tentu saja sejak dia lahir, atau akan lebih baik lagi sejak sebelum anak kita lahir. Dimulai dari kita mendidik diri kita sendiri, yang kemudian membuat kita mempunyai sebuah tujuan, yang mempunyai sebuah keinginan tentang mau pengen anak seperti apa, bagaimana, maka Allah akan bukakan jalannya. Nah, sekarang masalahnya kecenderungan kita tidak percaya karena kita tidak memperhatikan pentingnya memulai pendidikan sejak dini. Kita seringkali menganggap anak bayi seperti Nazril ini, apalagi yang masih usia 1 bulan 2 bulan, tidak perlu dididik, biarkan saja. Nah, tidak heran akhirnya ketika semakin besar, ketika sudah balita, nah itu kita kewalahan, rewel. Contoh, bayinya nangis, kita selalu segera, padahal tangisan bayi itu ada bermacam-macam. Kita kedabalan, atau bayinya ngantuk tidur, kita sibuk tidur di sebelahnya, sibuk ngeloni, padahal itu sudah bisa dididik anak kita, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi karena kita di belakang sebelumnya tidak melakukan persiapan. Kita tidak percaya bayi seusia Nazril ini bisa mendengar. Ingat, bayinya tidak mendengar, maksudnya tidak mendengar dalam arti tidak memahami. Ingat, bayinya tidak memahami, tapi Allah maha mendengar, Allah maha memahami. Jadi semuanya innamal biniyat konteksnya adalah kepada Allah. Jadi bagian pentingnya adalah Allah yang nanti akan menghubungkan semuanya, Allah yang menyatukan. Tidak lebih seperti puzzle-puzzle, seperti kalau anak-anak kita main puzzle, nah itu tidak lebih dari kepingan-kepingan puzzle. Semua tidak lebih dari pieces, potongan-potongan, Allah yang menyatukan. Nah, pendidikan dimulai dari sejak dini, dari sejak bayi. Kalau pernah dengar kudangan bayi ya, itu pernah di-share, itu membantu orang tua yang masih belum punya perspektif bagaimana cara ngudang, cara mendidik. Cara mendidik itu juga bisa dengan kudangan. Nah, kemudian pernah enggak salah ya tentang menidurkan bayi, apa pernah dalam satu video judul menidurkan bayi ya. Nah, itu juga sama. Bagaimana supaya bayi kita kalau di sekitarnya itu banyak orang ataupun tidak ada orang, lagi di sini ada banyak anak kecil. Nah, itu gimana bayinya supaya bisa tetap tidur meskipun ada banyak, telinganya mendengar banyak hal, ada banyak suara, ada banyak gerakan. Nah, pendidikan itu dimulai dari sedini mungkin, dari kita masih muda, dari kita masih belum menikah, muda dalam arti luas nih, muda secara usia atau muda secara pengalaman belum terjadi menikah. Nah, itu kita sudah mempunyai sebuah sudut pandang, visi misi yang membentuk innamal biniyat yang nanti Allah akan mengabulkan. Kemudian paling tidak dimulai dari ketika dia sudah lahir, itu pendidikan sudah bisa dimulai. Okay? Kesusahan demi kesusahan itu terjadi karena kita tidak mau memiliki sebuah konsep dalam hidup, tidak mau memiliki sebuah keyakinan. Okay? Dan paling penting adalah Allah Maha mendengar, semuanya adalah urusan kita dengan Allah, pikiran kita yang perlu dijaga. Apakah bayi bisa memahami? Pada akhirnya Allah yang menjadikan bayinya memahami. Jadi mari kita didik bayi-bayi kita sebelum menginjak usia balita dengan banyak nasihat. Tidak hanya sekedar digendong dan mendengarkan omongan. Selama 1 tahun atau 2 tahun dia terbiasa, anak kita terbiasa hanya dibiarkan, dituruti keinginannya. Kemudian kalau nangis dimarahi, kalau nangis dituruti keinginannya. Itu sudah luar biasa. Tidak mudah keluar dari kebiasaan yang sudah terbentuk selama hanya 2 tahun. Kalau sudah terbiasa akan berlanjut 3, 4, dan yang paling kasihan adalah anaknya. Karena anak itu tentu saja datang dengan kondisi kosong, tanpa tahu, tanpa punya banyak pengetahuan, tanpa punya ilmu. Nggih, Dik Nazril. Nggih. Nah, dengan begitu tunggu Nabila tangannya. Nah, dengan begitu sebetulnya menyampaikan sejak usia balita, sejak usia dini itu tidak apa-apa sebetulnya. Itu adalah baik sebetulnya. Okay?
pendidikan paling dini lagi adalah ketika sudah menginjak usia balita, berarti 2 tahun ke atas ya. Nah, itu juga penting. Banyak orang tua hanya memberikan apa? Mainan ke anak-anaknya. Mainan itu adalah cara saja, tapi sebetulnya pilihan mainannya sama seperti makanan yang kita makan itu juga menunjukkan pendidikan. Nah, pilihan mainan kita dan cara bermainnya, kemudian cara mengatur permainannya, manajemen mainannya, meletakkan mainan, semua itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan sejak dini itu sangat bagus. 5 tahun, yang 2 tahun aja biasa di Nabila sakit adik, kenapa begitu? Nabila sendiri mau apa mboten? Coba itu taruh di hidungnya Nabila. Enak apa ndak enak? Yang baik. Adik ndak bisa apa-apa, adik ndak bisa marah, adik ndak bisa menolak. Yang baik sama adiknya. Ingat kata Rasulullah apa? Yang paling baik akhlaknya, yang paling baik ketika ada yang di bawahnya, lebih muda, lebih kecil. Adik kan lebih kecil, adik lebih tidak berdaya, lebih tidak bisa apa-apa. Nabila sudah bisa jalan, bisa maem sendiri, bisa lari. Adik tidak bisa. Nabila bisa bicara sedikit-sedikit nggih. Adik kan mbak bisa. Jadi Nabila harus baik kepada adik. Ayo bilang apa ke Nazril? Ma, disayang dulu adiknya. Pelan-pelan nyayangnya. Maaf ya Dik Nazril. Maafkan kakak Nabil nggih. Terima kasih. Adik tidak pakai pampers karena di bawah nggih. Tidak pakai popok. Ya, kalau sudah usia berangkang, sediakan kasur 2. Ini karena belum berangkang sekali, jadi kasur 1 cukup. Dan tidak perlu dipakai pampers karena dia sudah bergerak. Nah, pergerakan itu sangat-sangat negatif efeknya kalau dipakai pampers ya. Seperti Nabila dulu, ini alhamdulillah dengan rahmat Allah ternyata bisa kembali. Ini pinggulnya bisa menyamping ya. Nah, saya dibahas lain waktu tentang pampers, yaitu bapak penjual tahu. Nah, pendidikan paling bagus adalah pendidikan usia dini. Nabila bisa geser dulu sedikit ke sana. Terima kasih. Iya Dek Nazril. Nyaman sekali, nyaman sekali, bebas rasanya, mboten popokan, mboten pampersan, Nah, pendidikan paling dini, pendidikan usia dini adalah pendidikan terbaik ya. Kita kan sama-sama tahu semakin tua semakin bertambah umur, yang ada adalah aktualisasi diri ya, yang sangat rawan dengan kesombongan. Jadi semakin keras kepala, semakin sulit. Remaja-remaja itu tidak ada kalau menurut saya kenakalan remaja. Masa puber itu tidak lebih dari masa panen akibat dari pola asuh. Itu pembuktian dari pola asuh kita selama ini. Nah, supaya tidak terjadi remaja yang nakal, tidak terjadi masa remaja yang terlalu berlebihan dari garisnya, maka sangat penting untuk melakukan pendidikan sejak dini. Pendidikan sejak dini adalah pendidikan karakter ya, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, 3 tahun itu lebih baik daripada 5 tahun. 5 tahun akan lebih sulit, kemudian lagi udah sampai 10 tahun ya. Seperti saya kalau misalnya datang murid baru, nah itu juga butuh waktu ya untuk perubahan yang sangat ringan, misalnya hanya 1%, 2%, atau kita pakai angka besar 5%, itu butuh waktu 1 semester. Nah, ini hanya pada perubahan kecil yang konteksnya hanya di bidang akademik saja ya. Membangun kesadaran, pemahaman tentang apa itu belajar itu aja butuh waktu, apalagi yang lebih dalam lagi. Jadi manfaatkan dengan baik waktu yang diparingi Allah. Anak kita masih balita, anak kita masih bayi, mari kita didik dengan sebaik-baiknya. Timohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.